kembali dengan pemirsa Al-Azhar Makassar TV. Saat ini kita kedatangan tamu Bapak Haji Ismail Asnawi, yang saat ini sebagai Ketua PBI, Wakil Ketua PBI bidang cyber ya, Pak Ismail. Alhamdulillah. Jadi kita akan ngomong-ngomong ini Pak Ismail. Sekarang ini kan media sosial itu luar biasa ya. Kemajuan dibanding dengan di zaman kita dulu waktu masih aktif ya, dengan peralatan-peralatan yang sangat canggih, sederhana. Di sini saya ingin bertanya pada Pak Ismail, bagaimana pandangan Pak Ismail tentang aspek visual di media sosial, karena saya ketahui Pak Ismail ini mendapat pendidikan cukup lama ya, di Diklat dan juga pernah dilatih di Jerman dan juga di Jepang ya, jadi cukup banyak pengalaman Pak Ismail. Bagaimana Pak Ismail melihat aspek visual di media sosial saat ini? Terima kasih Pak Nur. Pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di sini. Kita mau bicara tentang unsur visual di media sosial ya. Tapi izinkan saya sedikit mengorek ke belakang tentang media ya, karena asal usulnya di sana. Jadi media itu ada yang kita sebut dengan media jalur utama. Ada media sosial. Media sosial jalur utama. Jadi mainstream media ya. Dulu di era analog itu kita kenal media utama. Pada umumnya media utama ya. Itu ada radio, televisi, film. Ya, itu masuk media utama karena dikelola oleh orang-orang profesional. Ya, mempunyai etik yang ketat. Dan orang-orangnya memang melalui jalur-jalur pendidikan yang profesi ya. Itu. Kemudian kalau kita bicara tentang media, khususnya media jalur utama ini, arus utama, itu masuk dalam ruang lingkup pers. Menurut Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu, pers itu terdiri dari perusahaan pers, di sana ada media dan ada wartawannya. Nah, itu ya menurut undang-undang. Adapun fungsinya itu selain sebagai media informasi, ya media pendidikan, hiburan dan social control. Nah, ini yang social control ini kan anak mencuat sekarang, apalagi ada di media sosial ya. Nah, itu. Jadi saya sedikit menyinggung tentang media dalam kaitan dengan analog. Kalau dulu di era analog itu alat-alatnya besar-besar, ya. Kalau kamera TV-nya besar, yang paling ringan itu 5 kilogram dipikul. Saya ingat itu dulu Pak Ismail itu waktu pulang dari Jerman itu ada alat yang butuh satu ruangan. Oh iya betul. Satu kamar khusus untuk editing ya. Sekarang sudah sangat sederhana. Jadi dulu ya editing saja satu ruangan. Luar biasa. Jadi dan juga perangkat-perangkatnya seperti film, ada role-nya tersendiri, berpisah suara dengan gambar. Jadi agak rumit memang anunya. Harus memang disekolahi ya. Makanya itu biasa ditepuk ya. Ditepuk. Makanya ada clapper namanya tuh, clapper kalau syuting. Nah, jadi disinkronkan antara gerakan gambar dengan suara. Karena biasa lip sync-nya itu kalau di mulut, kalau dia jauh susah. Ada clapper gitu. Kalau cara-cara pembuatan dengan film. Nah, kemudian sekarang kalau kita bicara tentang editing, digenggam ya, ada satu genggam ada di HP Anda ya. Dan ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita kenal ya. Tapi yang saya agak suka itu KineMaster ya, itu aplikasi agak ya mendekati profesional sebenarnya itu kalau berkaitan dengan produksi audiovisual, dokumenter, berita dan segala macamnya ya, bahkan masuk ke sinetron dan segala macam bisa itu diedit di situ. Jadi media yang berbasis dengan analog ini tergusur ya oleh digitalisasi seperti sekarang. Nah, sekarang dunia digital.
apalagi dengan munculnya handphone yang begitu punya fasilitas yang luar biasa dalam hal produksi audiovisual, sehingga media-media sosial ini berkembang. Nah, setiap orang bisa membuat media. Jadi citizen journalism Citizen journalism, ya. Tapi kan bagaimana kalau Pak Mail kan mendapatkan pelajaran tentang etika dalam gambar itu, ada rule ya? Ada rule. Ya, bagaimana dari pengamatan Pak Mail tentang jadi kalau media arus utama itu patuh terhadap masih patuh patuh terhadap etika-etika visual, karena hal-hal yang mengerikan itu tidak boleh dimunculkan. Misalnya ada sesuatu yang mengerikan, ada darah sana tercecer dan segala macam. Biasa orang kasih buram kasih buram. Walaupun kameramennya mengambil real terang jelas, tapi di editingnya itu diakali supaya tidak menimbulkan efek-efek kejiwaan terhadap penonton gitu ya. Tapi saya lihat di media sosial vulgar sekali. Sangat bebas ya. Itu makanya dia tidak masuk karya jurnalistik ya. Dia tidak mau termasuk jalur utama di media sosial itu. Nah, karena memang persyaratan untuk masuk jalur utama itu banyak hal. Pertama harus ada verifikasi Dewan Pers segala macam kan. Ada persyaratannya. Jadi saya mau cerita begini, kalau dulu di era analog itu, kalau orang mau membuat media, itu orang kaya baru bisa, karena modalnya miliaran, sampai 5 miliar waktu itu ya, di saat mungkin tahun-tahun 80-an. Tetapi kalau sekarang ya everybody can make media ya. Sudah sangat memungkinkan karena tanpa sangat modal besar pun kan disiapkan juga memang dengan berkembangnya internet ini, Masya Allah. Jadi banyak peluang-peluang orang bisa dapatkan dengan fasilitas internet itu, dengan aplikasi-aplikasi yang lengkap sekali. Orang bisa main di YouTube, di Twitter, di mana, TikTok sekarang ya lagi populer ya. Nah itu. Tapi disinilah diperlukan ada apa namanya? Konten kreator, ini konten kreator ya. Konten kreator ini sebenarnya mestinya dia belajar juga tentang teknik-teknik produksi, ya kan. Selain itu dia harus patuh pada etik, mestinya, mestinya. Tapi tentang etik nanti kita bicara pada kesempatan berikut tentang orang-orang yang ada di belakang media itu, karena ini jadi sekitar itu untuk pengertian apa namanya ini. Kemudian kalau dari segi visual, yang perlu juga diperhatikan begini, secara visual itu kan ada bintang, bintang. Orang yang muncul seperti kita ini sekarang jadi bintang, jadi seorang pengambil gambar, kameramen dalam hal ini harus dia jeli memperhatikan aspek-aspek daya tarik, daya tarik. Seorang misalnya bintang harus dilihat dari penampilannya sebelah kiri, sebelah kanan ada diagonal kiri, diagonal kanan, ada juga frontal. Harus dilihat dari mana, sudut pandang mana yang menarik untuk dilihat. Itu sebabnya kalau orang bikin film itu harus diperhatikan. Apalagi kalau komposisinya close up nah besar. Sehingga kameramen harus jeli. Karena manusia ini ternyata tidak sama pengambilan kiri dan kanan, berbeda. Saya pernah melihat satu film India. Saya perhatikan karena saya ini kan editor. Jadi sambil nonton, sambil analisis ya. Jadi saya perhatikan sekali, kenapa ini bintang? Kalau dia muncul selalu dari kiri. Profil kiri. Selalu profil kiri. Tapi memang cantik. Cantik bintang, perempuan, Nah, tetapi suatu waktu ada keteledoran oleh editor yang sempat saya lihat bahwa sebelah kanan itu bintang cacat pipinya, ada cacat, ada sedikit, kelihatan sebelah ini saja. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa pintar ini kameramen. Cuma editornya yang tidak jeli. Begitu dia sempat membalik, muncul.
detik saja itu. Ya, ya, ya. Nah, kebetulan juga pas saya perhatikan, karena memang bintangnya luar biasa cantik ya. Nah, itu. Jadi aspek seperti itu, karena kameramen itu pelayan. Dia memberi hiburan kepada orang. Tidak hanya menyangkut dengan pesan, tetapi juga performance ya. Jadi itu tampilan. Jadi memang menampilkan gambar yang menarik ya. Tapi sebahagian ya, tidak semuanya. Beberapa saya lihat visual di media sosial itu kan dulu ya, waktu dulu kita belajar itu kalau di pen kanan itu jangan di-cut sebelum statis ya. Jadi ada hal tertentu yang sekarang itu saya lihat itu tidak perhatikan. Kalau orang diwawancarai itu idealnya kan menghadap ke lensa ya. Tapi sekarang sementara dia bicara itu diambil dari samping. Kiri, kanan. Bagaimana? Jadi begini, dia ini produsernya mau menciptakan dinamika. Oh, dinamika ya. Jadi kalau satu orang diambil 3 komposisi, kiri, kanan, depan. Nah, jadi bikin hard cut ya. Jadi variatif dia. Kalau cuma satu gambar saja kan penonton juga bosan ya. Betul. Sehingga dia ciptakan 3 gambar. Jadi kiri, kanan, depan, frontal. Akan ada juga dia move atau dia zoom segala macam. Karena memang filosofi dari visual itu adalah dinamika. Kenapa orang pakai 3 kamera bahkan 6 kamera? Karena diperlukan dinamika. Tetapi tidak semua orang menguasai itu. Ada orang tahu ilmunya, tetapi dalam aplikasi gagal dalam koordinasi. Misalnya saja, atau stasiun televisi, dia pakai 8 kamera. Harusnya itu dia bagi-bagi kesempatan. Kamera 1 ambil close up, 2 medium, long shot, kemudian objek bervariasi. Objeknya lagi beda-beda, ambil organnya ini, jadi dibagi-bagi. Jadi tinggal switchernya itu yang memindah-mindahkan editornya ya. Nah ini seringkali ada produser ataupun program director yang hanya mau memperlihatkan full shot. Karena di sana ada gemerlapan lampu cangcut begitu. Padahal kita ini penonton ingin melihat sekali-sekali close up-nya itu bintang. Tapi karena mungkin pengetahuannya tidak sampai di sana, filosofi penampilannya itu dia tidak tahu. Dia tahu juga mungkin, tapi susah dia. Jadi ada filosofinya juga pengambilan gambar dan ada filosofinya pengambilan gambar. Bahwa satu tadi itu daya tarik yang pertama. Jadi penonton itu ingin dihibur. Jangan tampilkan ini. Tadi Pak Nur menyinggung soal pen kiri, pen kanan, tilt up, tilt down. Itulah gerakan-gerakan kamera ya. Perlu diperhatikan. Jadi bahasa kamera. Bahasa kamera. Ini penting memang gerakan ini karena untuk dinamika tadi. Kalau kita mau mengambil gerakan kamera begitu, misalnya dari sini kita mau pen ke sana, harus menampilkan ujungnya itu lebih menarik daripada pertama. Kalau sini bunga, sana bunga juga, harus lebih bagus bunga yang sana daripada yang pertama ya. Oh, jadi ada develop ini, ada develop itu, harus meningkat kualitinya. Nah, kemudian tidak boleh kaget ya, harus tahan dulu. 1 detik baru putar Oh, ada Pak Anu di sini. Di pen ke sana, ada juga Pak di sana. Jadi itu. Karena ada memang pengambilan itu yang kita yang menonton jadi pusing ya. Karena kalah. Muter-muter gitu ya. Itu yang banyak di media sosial, orang-orang yang membuat sebagai konten kreator yang tidak pernah belajar tentang produksi. Jadi akhirnya tidak katakanlah mendekati semi profesional ya, tidak amatiran ya. Semi profesional. Untuk sekali mereka ditunjang oleh alat-alat yang serba bagus ya, sehingga ada beberapa yang harus kita maafkan apa boleh buat ya, walaupun kita pusing menontonnya. Tapi ini tidak semuanya. Tidak semua. Satu kelebihannya itu media sosial, bahwa objek syutingannya itu rata-rata sulit didapat oleh orang-orang dari mainstream. Misalnya ada tiba-tiba ada longsor. Ada citizen di situ. Netizen. Ada warga dia syuting. Walaupun waktu syuting itu cuma mengomentari keadaan, dia tidak sebutkan di mana kejadiannya, kapan terjadinya. Jadi unsur-unsur
5W 1H itu tidak muncul ya. Muncul. Aduh kasihan. Ya. Ini rumahnya orang sudah tertimpa. Jadi dia ikut perasaannya. Perasaannya. Nah, tidak mungkin juga dia tidak tahu itu ilmu. Iya. Jadi apa saja yang ada yang muncul dalam pikirannya itu yang dia ungkapkan. Nah, padahal sebenarnya kalau visual sudah berbicara, tidak usah dikomentari. Nggak usah dikomentari lagi. Iya. Kamu komentari hal-hal yang tidak muncul di visual. Betul. Wah, hari ini tanggal sekian Desember, terjadi longsor di Jalan Malino misalnya kan. Nah, ini kita lihat. Nah, kebetulan sekali bahwa ini ada kita lihat misalnya mobil, gini. Ya itu yang komentari. Ini ikut ya. Oh, kasihan ya rumahnya. Aduh, kasihan. Aduh. Jadi keluhan sementara mungkin penonton butuh ya. Iya. Di mana, kapan kejadiannya. Itu ya. Itu Jadi paling tidak ada 4 hal. Iya. What, when, where, dan how itu kan. Dan how. Iya. Bagaimana yang bisa terjadi kan. Mesti dia silahkan. Wah, menurut keterangan si Anu. Coba kita tanya-tanya dulu orang kan ya. Saksi mata. Ya, saksi mata di tempat ya. Ya itu penting juga ya. Itu ya. Wawancara. Ya, dan itu ya, jangan diambil. Itu media sosial ya. Dan itu dia punya apa. Jadi intinya itu menampilkan gambar apa adanya dan tidak perlu ikut perasaan di situ ya. Biarlah penonton yang memberi kesan tersendiri. Jadinya penonton tidak perlu diarahkan ya. Tidak perlu. Jadi kalau kita mengambil satu peristiwa, kita tidak boleh larut dengan itu. Iya, tidak boleh larut. Apalagi mengungkapkan perasaan kita. Iya. Nanti penonton sendiri yang merasakan. Ambil saja gambarnya. Iya. Itu termasuk etika dalam memproduksi berita. Jadi bahwa seorang wartawan tidak boleh mengeluarkan opini. Ya, tidak boleh mengeluarkan opini terhadap satu peristiwa. Jadi let's them talk. Iya. Lepaskan mereka berbicara. Ya. Makanya perlu wawancara beberapa orang. Sini. Jadi begitu. Kita hanya merangkai saja persoalan. Itu tugasnya wartawan kan. Nah, betul. Jadi begitu. Jadi dia punya. Tapi kawan-kawan kita, adik-adik kita itu banyak di media sosial. Sebenarnya ilmu ini sudah ada. Ada di internet. Cuma mungkin tidak sempat membuka dan segala macam. Memang perlu. Dan ilmu itu kan memang harus dialami ya. Experience is the best teacher. Betul. Jadi dipraktekkan. Iya, betul. Karena kalau dibaca saja, lihat saja, tidak ada praktek itu tidak berkesan. Betul. Jadi makanya itu kalau kita punya model training dulu kan dinamai training kan. Training training. Jadi train memang dilatih, pelatihan. Jadi apa istilahnya, bukan sekolah ya? Iya, bukan sekolah, balai latihan. Balai latihan. Ya itu dia punya, karena banyak praktek di dalamnya. Iya, banyak praktek. Teori bahkan diberikan ketika dia berpraktek. Iya. Sementara dia berpraktek, kasih teorinya. Nah, biasanya begitu. Jadi pelatihan kelas itu sangat kurang. Kurang sekali. Nah, cuma biasa kalau misalnya kita belajar planning, perencanaan produksi baru di kelas. Tapi kalau aplikasinya jadi memang dulu saya ingat pelatihan itu rata-rata lama ya. Kalau Pak Asman kan 1 tahun ya untuk 10 bulan saya. 10 bulan ya. Di Jakarta 10 bulan, di Makassar 10 bulan juga. Ya, jadi memang lama ya. Lama. Ada sekarang itu biasa dibuka-buka pelatihan yang 1-2 hari saja. Nah, itu itu. Yang kayak itu kulit-kulitnya saja. Kulitnya saja ya. Tapi memang dengan kemajuan teknologi sekarang bisa singkat, bisa saja. Singkat ya. Kalau kita sekolah 1 semester, 6 bulan kita bisa kasih 3 hari materi. Jadi bisa saja. Iya, bisa. Itu memungkinkan. Karena ilmu semakin maju dan fasilitas alat-alat yang sangat memungkinkan. Dan orang bisa juga mempraktikkan sendiri ilmu itu. Jadi berkembang sendiri. Ya, karena dia sudah punya perangkat. Begitu. Kalau dulu memang kita lama. Dan spesialisasi ya, dulu kan spesialisasi. Audioman. Kameramen, audioman. Sekarang rangkap-rangkap. Itu dia tiru dengan sistem pembuatan film profesional ya. Jadi kalau seperti contoh saja film-film di Hollywood itu ada memang orang-orang spesial, misalnya stuntman yang mengganti kemudian ada yang menulis naskah, skrip, syuting skrip. Ada juga orang khusus untuk mencari transisi
Khusus itu. Ya, dari satu bagian ke bagian lain. Misalnya saja perpindahan lokasi, dari misalnya dari apa namanya itu, dari satu misalnya di bar, nah, terus pindah di tempat lain, ya kan? Di pantai umpamanya. Di pantai, dia harus cari transisi yang mirip anunya, apakah mirip gambarnya atau mirip dia punya bunyi, sound ya. Nah, misalnya di bar orang lagi buka tutup botol, ya kan? Nah, terus di-cut, dipindahkan di tempat di pantai, orang lagi misalnya apa dengan laki-laki, jadi bunyinya mirip gitu ya. Mungkin lagi dia terjun ya. Jadi ada kemiripan. Itulah seni ya, jadi seni. Jadi perpindahannya itu ditentukan oleh kemiripan suara dan kemiripan gambar. Misalnya juga begini, kita di sawah, ada orang panen. Dia pakai topi yang kerucut begini kan, perempuan dah, mirip itu. Ambil close up. Nah, kita pindah di tempat lain. Diambil gunung yang mirip dengan kepala topinya. Sama, mirip dia punya bentuk, persamaan bentuk. Jadi mengantar dan tidak kaget ya. Ya, tidak kaget. Nah, itu kan filosofinya di situ. Bagaimana penonton itu bisa enak, enjoy untuk menonton. Yang paling bagus film itu kalau kita tidak rasakan sudah habis. Wih, sudahlah habis. Berapa durasinya? 30 menit. Wih, tidak rasa ya. Padahal dia sudah nonton 30 menit. Nah, itulah yang ingin dicapai oleh pembuat ini. Nah, kemudian yang kedua, tidak perlu banyak dikomentari sesungguhnya itu gambar. Film yang paling bagus adalah film yang orang mengerti misinya, isinya, tanpa ada komentar. So picture talks, modern words. Betul itu. Itu dia. Jadi visual yang berbicara ya. Nah, itu. Tapi memang harus lengkap visualnya ya, dan harus terarah. Tapi itu perencanaannya tidak gampang memang. Gitu ya. Jadi ini saya lihat kalau di media sosial itu gambarnya biasa-biasa saja, tapi komentarnya luar biasa. itu yang terjadi memang. Betul itu. Nah, tapi di media sosial keuntungannya itu tadi yang saya bilang, bahwa dia bisa mengambil peristiwa yang terjadi betul-betul, dan karena ini kayak bencana alam misalnya segala macam kan. Ada juga kalau dulu kita belajar dulu, ada dianjurkan untuk tidak mengulangi satu gambar ya. Kecuali. Tapi sekarang saya lihat itu banyak itu juga yang diulang-ulang. Jangan ke media sosial, itu media mainstream saja. Mainstream saja, harus utama ya. Berulang dalam satu seri, dalam satu episode itu gambar berulang-ulang. Itu misalnya ada wawancara, wawancara. Kemudian background visualnya itu berulang-ulang. Kadang-kadang saya pikir ini apa tidak ada gambar yang lain? Karena panjang wawancaranya, dia perlu kan gambar penunjang yang panjang juga. Tapi itu tuh bulan-bulan, aduh. Jadi diambil dari stok lama, diaktualisasikan yang oke lah. Memang ada caranya. Tapi ya tanda kutipnya membosankan juga kalau berulang-ulang. Nah, itu dia. Dulu ada juga yang istilah stok ya. Shooting stock, artinya yang sengaja betul. Yang dia pergi ke satu tempat, ada air terjunnya atau ada matahari tempatnya. Jadi ada stock shot ya. Stock shot. Jadi begini, ada saya sudah lupa dari negara mana dan media apa. Ada satu media itu di luar negeri. Memang dia kerja efisien memang. Ya, karena salah satu pendekatan sebuah media itu adalah efisiensi. Di sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, efisien semua, biaya. Jadi ketika dia pergi syuting di satu tempat, katakanlah satu kabupaten, misalnya kita mau ke Malino, ya kan? Di sana ambil banyak gambar. Sudah ambil memang apapun yang terjadi di sana dia rekam semua. Dari pertaniannya diambil, keindahan alamnya diambil, kemudian pasarnya diambil, sebanyak-banyaknya. Ini biasa dilakukan kalau lokasinya memang terlalu jauh. Yang jauh, medan yang sulit, sulit. Itu diambil stock shot. Stock shot, Tinggal nanti
sebagai pelengkap kalau ada perencanaan yang lain, dikaitkan. Saya punya stok tuh ini kan. Jadi ini membuat produksi menjadi murah. Murah. Jadi tidak perlu ke sana lagi kan. Transportasi hemat, living cost-nya. Apalagi dengan sistem digital itu yang sudah bisa menampung banyak ya. Iya. Jadi luar biasa sekarang itu. Penyimpanan itu bukan lagi giga ya. Tera itu, masya Allah. Sudah banyak bisa. Jadi banyak kemudahan-kemudahan ya. Banyak kemudahan. Jadi pantaslah semua orang bisa ya, tidak seperti dulu yang harus modal miliaran sekarang. Iya sekali. Luar biasa. Tinggal kreativitas ya. Kreativitas. Yang diperlukan konten kreator. Dan orang-orang yang bisa berpikir merencanakan sesuatu. Nah, memang ini tidak gampang. Tapi kalau kita asah terus bisa dapat. Siapa saja berpeluang untuk semua itu. Ya. Nah itu sekitar visualisasi ya. Bagaimana kita bisa membuat visual yang menarik untuk ditonton. Filosofi itu harus kita pegang karena kita adalah pelayan untuk menyampaikan satu pesan. Intinya kan ini adalah pesan ya. Media itu dia bergerak atas sebuah pesan. Jadi kalau tidak ada pesannya ya tidak ada artinya itu media. Karena media itu sebenarnya dingin ya. Harus dipanasi dengan pesan. Dengan pesan. Iya. Dan itu pesan itu harus ada value ya. Value. Ada nilai. Betul, nilai. Kalau kita lihat film-film barat itu kan biasanya tapi selalu ada value ya. Ya, betul. Dan itulah yang memanaskan. Saya ingat itu Pak Ishadi, mantan direktur TVRI ya. Dia bilang, itu televisi dingin. Harus dipanaskan dengan olahraga. Kan selalu Pak Ishadi itu hebatnya di situ. Selalu berfilosofi dengan ungkapannya sendiri ya. Istilah-istilahnya. Dan saya suka itu dia statement-statementnya dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ishadi bisa nonton ini acara. Dia guru kita. Alhamdulillah. Betul. Jadi sebagai pelayan harus bisa menciptakan produksi yang menarik, kemudian dengan teknologi yang sudah ada, digitalisasi ini yang luar biasa. Sekarang sudah istilahnya bukan lagi 4.0 ya? 4.0. Sekarang 5.0. Itu sebenarnya semuanya istilah saja, menyangkut dengan kecepatan, kecepatan, speed. Ya, karena teknologi digital itu ada bedanya antara analog dengan digital ini dari speed aja, selain cara kerjanya berbeda. Tapi itu sedikit tentang analog. Analog itu sebenarnya ada kehebatannya karena dia punya gambar itu tebal. Tebal. Makanya itu tidak bisa stable dia punya gambar kalau ada kurang-kurang. Tapi digital sekarang coba lihat televisi. Kalau salah-salah pemancarnya, bisa hilang juga, bisa terhambat. Iya, itu dia. Jadi dari segi dokumenternya tuh. Iya, betul. Analog termasuk film ya. Film itu betul paten ya. Nanti digunting baru bisa. Iya. Tapi sekarang ini salah tindis itu bisa delete ya. Itu jadi kan biasa ada itu yang trouble gambar kalau itu rata-rata digital begitu. Tapi kalau analog dulu sistemnya itu memang tebal itu gambarnya. Jadi di copy ke cucu-cucu itu masih bagus. Nah, itu hebatnya di analog itu. Mungkin pesan terakhir Pak Mail, apa dari para penggiat ya media sosial, apa saran-saran Pak Mail untuk jadi kepada kita ini, adik-adik kita yang mau bergerak di bidang audiovisual khususnya, yang sekarang bergerak di bidang media sosial khususnya. Kalau mau bagus, Anda patuh pada kode etik jurnalistik. Ya, ini bagaimana mantan Ketua Dewan Pers pernah mengatakan begitu. Kalau media sosial itu mau bermanfaat, maka dia harus patuh kepada kode etik jurnalistik. Nah, itu satu. Jadi meskipun mereka bukan jurnalis, tapi dia masuk di ranah publik. Publik. Jadi harus etika-etika itu diperhatikan. Agar supaya tidak terjebak pada satu situasi di mana dia terancam oleh hukum. Karena undang-undang ITE kan itu sekarang sangat keras ya. Ada orang secara tidak sengaja kita sudutkan orang, kita bisa diproses di polisi dan segala macam. Jadi kan kita ini bermedia mau selamat Jadi itu diperhatikan. Yang kedua, saya harapkan kepada penggiat-penggiat sosial media ini coba gali ilmu-ilmu audiovisual. Bagaimana kita bisa membuat produksi yang menarik ditonton,
yang bernilai pendidikan, tidak hanya sebagai kontrol sosial, tapi juga bernilai pendidikan, bernilai hiburan, ya, jadi sehingga masyarakat merasa mencintai apa yang kita buat itu, ya, itu sekitar itu. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Ismail atas kedatangannya di studio MTP. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat kepada para pemirsa. Dan kita tutup dengan ucapan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Ya.